Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Purnamasari, NIM 856265573. Pada saat ini saya melaksanakan praktikum IPA di SD, yaitu pembahasan dan kesimpulan selama praktikum IPA di SD dari modul 1 sampai modul 8. Pertama, saya akan menjelaskan pembahasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Dari pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Ada 5 tumbuhan, jambu biji, jeruk purut, kayu manis, pepaya, manggis, serta 5 hewan, kucing, ayam, ikan, sapi, dan anjing memiliki ciri-ciri yang hampir sama, yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Hanya saja yang berbeda yaitu tumbuhan bisa menghasilkan nutrisi untuk dirinya sendiri, sedangkan hewan harus mencari nutrisi dari luar untuk memenuhi kebutuhannya. Kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Makhluk hidup melakukan aktivitas bernapas, bergerak, menerima menanggapi rangsangan, memerlukan makanan, tumbuhan, dan berkembang biak. Sedangkan benda tak hidup tidak melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, pada praktikum kedua yaitu simbiosis. Beberapa ciri khas simbiosis komensalisme yang perlu diperhatikan melibatkan: 1. Hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain secara signifikan. 2. Pihak inang tidak mengalami pengaruh atau dampak yang spesifik dari makhluk yang menjadi tumpangan padanya. 3. Interaksi ini tidak memberikan efek khusus pada inang, memungkinkan keduanya melanjutkan hidup tanpa ketergantungan yang signifikan pada hubungan tersebut. Seringkali terjadi antara makhluk hidup dari kingdom yang sama, seperti hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, dan manusia dengan manusia. Makhluk hidup yang mendapat keuntungan dari interaksi ini menggunakan hubungan ini sebagai elemen kunci dalam kelangsungan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan atau bahan nutrisi. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang mana hanya menguntungkan sepihak saja. Apabila tumbuhan maupun hewan terkena parasit benalu, maka nutrisi dalam tubuhnya menjadi berkurang karena diserap atau dihisap oleh parasit yang menyinggapinya. Kesimpulan dari simbiosis yaitu simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Pada praktikum ketiga yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Di pembahasannya, di hari pertama akar mulai muncul dengan panjang 5 mm. Di hari kedua akar bertambah panjang yaitu 10 mm. Di hari ketiga panjang akar 10 mm dan batang sudah mulai terlihat dengan panjang 10 mm. Di hari keempat panjang akar 20 mm, panjang batang 35 mm dan sudah muncul daun muda. Di hari kelima panjang akar 25 meter, panjang batang 75 meter, ukuran daun muda sudah bertambah. Lanjut di hari ke-14 panjang akar 85 mm, panjang batang 275 mm dan ukuran daun kecambah bertambah lebar. Kesimpulannya, meredam biji kacang hijau dengan air semalaman dapat membantu mempercepat tumbuhnya kecambah. Air yang diserap oleh biji berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan perkembangan embrio dan endosperm, sehingga menyebabkan kulit benih menjadi pecah. Biji perlu direndam agar sel-sel yang ada dalam biji dapat aktif tumbuh. Lanjut ke
ke pembahasan ekosistem darat. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembahan, cahaya, bumi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, virus, dan bakteri. Lingkungan darat jenis lingkungan yang satu ini banyak dihuni oleh berbagai ekosistem. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga berbagai makhluk lainnya, baik itu biotik maupun abiotik. Kesimpulan dari ekosistem darat yaitu lingkungan darat adalah jenis lingkungan yang banyak dihuni oleh berbagai ekosistem dengan variasi dan spesies yang beragam. Lanjut ke praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang pertama yaitu penelitian dengan konsentrasi deterjen 100%, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama dan hari kedua, panjang akarnya rata-rata 1 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 50%, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama, panjang akarnya rata-rata 3 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akarnya rata-rata 6 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 25%, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama, panjang akarnya rata-rata 4 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akarnya rata-rata 6 mm. Penelitian konsentrasi deterjen 6,25%, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama, panjang akarnya rata-rata 4 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akarnya rata-rata 10 mm. Penelitian dengan konsentrasi deterjen 0% atau kontrol, pertumbuhan kacang hijau pada hari pertama, panjang akarnya rata-rata 12 mm, sedangkan pada hari kedua dengan panjang akarnya rata-rata 40 mm. Kesimpulannya, setelah dilakukan pengamatan, ternyata larutan deterjen 100% adalah larutan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan biji kecambah, yaitu rata-rata tidak mengalami pertumbuhan di hari pertama dan di hari kedua, sedangkan pada wadah kontrol biji kecambah mengalami pertumbuhan dengan cepat. Kemudian, dari hasil penelitian, tampak tisu yang berada dalam wadah deterjen berubah warna menjadi merah kecoklatan, baik dari larutan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Lanjut, pembahasan dengan jenis zat dalam makanan. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa ada 20 bahan makanan yang dijadikan sampel yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Karbohidrat disebut juga hidrat arang atau zat tepung, merupakan sumber tenaga yang tidak dapatkan dalam sehari-hari. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, tepung, dan jagung. Protein yang digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun tubuh kita. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dan bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino. Contoh makanan yang mengandung protein adalah telur, ayam, tahu, tempe, dan kacang tanah. Contoh makanan yang mengandung lemak adalah daging, margarin, dan santan kelapa. Kesimpulan dari zat dalam makanan yaitu
Dari percobaan pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya dapat disimpulkan bahwa ada 20 makanan yang dijadikan sampel yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang mengandung karbohidrat adalah beras, kentang, tepung terigu, pisang, kacang merah, ubi jalar. Yang mengandung protein adalah telur, ayam, tempe, tahu, kacang tanah. Yang mengandung lemak adalah ikan asin, minyak sayur, keju, margarin, dan yang mengandung vitamin adalah pisang, wortel, mangga, jeruk, jambu biji. Lanjut pada pembahasan uji makanan, uji karbohidrat, dan uji lemak. Uji karbohidrat. Pada kegiatan praktikum menggunakan larutan betadin yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan, antara lain Lugol yang digunakan untuk menguji bahan suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Uji pisang pada uji karbohidrat, anilum. Pisang yang diiris kecil dan ditetesi dengan larutan betadin dan tidak menghasilkan warna ungu kebiruan. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat. Apel. Pada uji karbohidrat, apel yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Nasi, yaitu pada saat uji karbohidrat, nasi yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna ungu pekat menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Telur rebus. Pada saat telur rebus yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal ini berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Tahu putih yang diirisi oleh betadin berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa mengandung karbohidrat. Margarin. Margarin yang ditetesi dengan larutan betadin tidak berubah warna, menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Biskuit yang dipotong kecil dan ditetesi dengan larutan yodium menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat, berubah warna menjadi hitam. Lanjut dengan kesimpulan, yaitu setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan pisang, apel, nasi, telur rebus putihnya, tahu, margarin, biskuit tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadin, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat, seperti yang mengandung karbohidrat pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat apel, telur rebus putihnya, tahu, margarin, dan gula pasir. Lanjut ke pencernaan makanan. Secara umum, proses pencernaan makanan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerak-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil, sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diseret oleh tubuh. Lanjut saja ke kesimpulannya. Kesimpulan dari pencernaan makanan yaitu makanan yang dicerna oleh tubuh akan melewati proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh gizi dan pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman
yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dan bagian secara keseluruhan. Lanjut ke praktikum gerak. Dengan beban yang sama, gerak ada dua, yaitu gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah keadaan ketika suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tidak berubah atau konstan. Jadi, gerak lurus beraturan adalah ketika jarak dan kecepatan benda selalu konstan, yang dimulai dari suatu keadaan di mana benda telah mengalami gerakan sebelumnya. Gerak lurus berubah beraturan adalah salah satu gerak dalam fisika yang lintasannya berupa garis yang kecepatannya berupa secara konstan terhadap waktu, sehingga menimbulkan adanya perubahan kecepatan, percepatan atau perlambatan yang tetap. Kesimpulan dari gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap dengan beban yang sama beratnya. Makin dekat jaraknya, makin cepat pula waktu yang dibutuhkan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasnya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap beraturan serta mempunyai percepatan tetap. Lanjut dengan jenis dan bentuk gelombang. Langsung saja ke pembahasan kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jenis gelombang yang ditimbulkan oleh selingki tergantung pada besaran gaya yang diberikan dan arah usikan. Dan berdasarkan arah lambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang memiliki arah getar sejajar dengan arah rambatnya. Lanjut dengan sifat cahaya. Kesimpulan dari sifat cahaya. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan pada cermin datar, cembung, dan cekung, setiap cermin tersebut pemantulan cahayanya sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Hal ini terlihat dari hasil pada kadar sudut datang dan sudut pantul. Pemantulan pada cermin cembung dapat dilihat pada hasil pengamatan. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah bayang yang berada di belakang cermin dan ukuran bayang dipercik dan tegak. Sedangkan pada pemantulan cermin cekung, bayangan pantul yang terbentuk sangat tergantung dengan letak benda. Sifat bayangan pada cermin cekung adalah apabila didekatkan dengan cermin, maka sifat bayangan dibentuk adalah tegak, lebih besar dan semu, dan jika diletakkan jauh dari cermin, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata, sejati, dan terbalik. Lanjut pada pembahasan lensa cembung dan cermin cekung. Langsung ke kesimpulannya, jarak fokus lensa cembung selalu positif karena tempat berpotongan atau tujuan sinar bias selalu terletak di bagian belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati. Jarak fokus cermin cekung bersifat negatif, sehingga semakin jauh jarak benda maka semakin dekat jarak bayangan. Lanjut ke kemagnetan, percobaan bentuk medan magnet. Kesimpulannya,
Pola-pola dari medan magnet bisa diketahui dengan melakukan percobaan meletakkan serbuk-serbuk besi pada magnet dan dibatasi oleh kertas karton. Magnet yang didekatkan dengan kutub yang sama akan terjadi hubungan tolak-menolak. Sebaliknya, jika magnet yang saling didekatkan memiliki kutub yang berbeda, maka akan terjadi hubungan yang tarik-menarik. Lanjut ke kelistrikan. Percobaan muatan listrik. Dua benda yang bermuatan sejenis apabila didekatkan akan menjadi interaksi yang tolak-menolak. Sebaiknya, jika dua benda yang didekatkan bermuatan berlawanan jenis, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sekian pembahasan dan kesimpulan yang saya lakukan. Semoga ini dapat memenuhi tugas terakhir saya pada praktikum IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.